Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصابيح الدجى والذلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian ba'da maghrib hingga isya di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Amanah. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada masjid yang kita cintai ini, amin. Semoga Allah SWT juga selalu memberikan kesehatan kepada bapak ibu sekalian, dilancarkan rizkinya, diberkahi umurnya, hingga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak ibu sedoyo cinta Nabi Muhammad kan nggih? Cinta. Semoga dengan rasa cinta yang kita miliki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Allah mengumpulkan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sakniki sampun sedo bapak ibu? Hah, belum? Oh nggih. Nabi Muhammad sakniki sampun sedo bapak ibu. Satu sedo napa dereng? Nggih, jasadnya sudah. Nggih. Masya Allah. Nggih, karena Allah Subhanahu wa taala ngendikan apa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, kamu akan meninggal dunia dan mereka semuanya akan meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, boleh tidak bapak ibu kita memohon kepada beliau untuk meminta rizki? Boten purun. Tetapi enten hadis yang menyebutkan ketika kita bersolawat kepada beliau, Allah akan mengembalikan ruh beliau dan bisa menjawab solawat kita. Seperti kita ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, berarti Allah akan mengizinkan Nabi Muhammad untuk menjawab sholawat kita. Nabi Muhammad niku besok akan berada di surga yang paling tinggi. Surga apa? Surga Firdaus. Surga Firdaus niku atasnya lagi bapak ibu niku arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Nah bapak ibu, Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan seorang laki-laki. Tiba-tiba bertanya, Nabi, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Wahai Nabi, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang dia mencintai sekelompok kaum tapi tidak pernah bertemu? Seperti kita niki nih Bapak Ibu, kita cinta Nabi nggih. Kita mencintai Nabi Muhammad, tapi kita belum pernah bertemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kayak ngopo toh? Bahkan di alam kubur kita akan ditanya tentang Nabi Muhammad kan nggih. Ini wajah, ini siapa? Nek kita nggak ikut pengausan, kita nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kemudian kira-kira apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Al-mar'u ma'aman ahabba. Besok di hari kiamat seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai.
Kalau misalkan bapak ibu enten napa suamine napa istrine sampun kepundhut kalian Allah atau anaknya, orang tuanya, ibu bapak sudah nggak bertemu lagi kan? Cukup napa? Cintai mereka. Jangan membenci orang yang sudah meninggal. Nanti bapak ibu ketika kita sudah mencintai mereka, napa? Allah akan kumpulkan kita dengan mereka. Tadi loh Nabi Muhammad ketika al-mar'u ma'aman ahabba, seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau bapak ibu kangen sama Nabi Muhammad, nanti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga bapak ibu dan kita semuanya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, amin, dan juga dipertemukan langsung dengan Nabi Muhammad SAW berada di surga Firdaus, amin. Cukup napa? Cinta sama Nabi Muhammad, kemudian napa meleh? Mengamalkan nasihat beliau, begitu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masa kecilnya Nabi Muhammad SAW, kemudian juga masa remaja hingga akhirnya masa kenabian dan yang lainnya. Di antara untaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Duha. Apa artinya Ad-Duha Bapak Ibu? Di waktu duha. Duha niku jam pinten toh kira-kira? 6:30. Jadi kalau misalkan Bapak napa Ibu enten HP, di situ kan enten aplikasi. Biasanya niku enten tulisan apa? Syuruk. Syuruk itu maksudnya terbitnya matahari. Misalkan terbitnya matahari itu jam 6 pas. Nanti tinggal apa? Ditambah 15 menit. Nah, disitulah mulai sholat duha. Atau kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri. Tapi nek Idul Adha, Idul Fitri kadang ngenten-ngenteni gini mboten. Wah, ditenteni kok randang cekat-cekat gitu kan. Selak sing apa gitu kan. Jadi kalau mau mengetahui waktu duha itu jam-jam segitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha, demi waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluknya yaitu waktu duha. Pasti Bapak Ibu ketika Allah bersumpah maka makhluk tersebut betul-betul agung. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Waktu duha, apa yang dilakukan orang-orang ketika duha? Kulaan, kita mboten dodolan. Janggelut wis cepat. Napa mulai? Sing lagi niki napa Bapak? Gembukan, pun ready gitu kan. Enten sing lontong, tahu kupat gitu kan nggih. Jadi orang-orang sudah apa? Sudah bergerak, bertebaran, ya. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran semuanya gitu di waktu duha. Enten meleh sing napa? Subuhane kalih 12. Enten meleh kan nggih. Enten meleh sing tumut pengaosan pengajian. Kira mboten? Jam setengah itu loh, jam 6 sampai jam itu. Enten meleh sing napa Bapak? Sing lagi kondur saking gawean. Nggih napa mboten? Enten meleh sing budal kerja. Jam setengah 6 enten sing jam 6 gitu kan. Berarti napa niki Bapak Ibu? Allah bersumpah di waktu duha karena di waktu duha itu banyak sekali kegiatan orang-orang. Ada yang tidur masih, ada yang sudah bangun, ada yang ini, ada yang itu, ada yang olahraga, ada yang ini. Berarti napa Bapak Ibu? Betapa pentingnya waktu duha. Kalau betapa pentingnya waktu duha, Bapak Ibu sedaya, jangan sampai tidur setelah subuh. Nek misalkan puasa Senin Kamis, napa puasa Ramadan ditahan riyin sampai nanti jam 6 baru habis itu tidur.
Nabi Muhammad SAW ngendika berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Bahkan enten hadis napa? Setiap pagi enten 2 malaikat yang turun, yang akan mencari siapa ini sing sedekah. Dan mendoa napa? Yang sedekah didoakan berlipat-lipat, sing ora gelem sedekah didoakan buruk. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi itu doa malaikat. Makanya napa Bapak Ibu, dulu saya pernah ngasih tahu nggih, enten wong sugih dhek kuwi gadah pom bensin sampai banyak 5 lebih Bapak Ibu. Itu setiap hari ba'da subuh niku beliau duduk di masjid sampai misalnya jam 6, habis itu beliau pulang ngasih apa? Sedekah ten masjid. Jadi waktu enten kotak masjid itu kan dia ngasih 5.000 rupiah setiap hari, 5.000. Nek misalkan kita mampu nih 200 rupiah enten kan nggih recehan 500 ya kan, kita kasih niat ikhlas berdoa Ibu biar Allah gantikan, nanti Allah SWT akan gantikan. Memang nyata Bapak Ibu, di waktu pagi itu Allah akan mengutus para malaikatnya untuk apa? Untuk mencari siapa yang sedekah, siapa yang tidak sedekah. Minimal sedekah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi di pasar, ya senyum saja, itu dinilai sedekah. Atau nopo? Berkata baik wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik itu sedekah Bapak Ibu. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat untuk mencatat. Jadi wadduha, demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah di waktu duha Bapak Ibu? Karena banyak sekali kegiatan orang-orang di waktu duha ini. Dan memang Allah berkahi di waktu pagi. Sebisa mungkin Bapak Ibu ngantuk-ngantuk itu ditahan riyin. Jangan sampai habis subuh langsung tidur. Ya, tahan dulu sampai jam 6, jam setengah 7, habis itu baru istirahat. Karena di waktu duha itu malaikat datang. Bahkan enten apa? Perpindahan shift. Gini mboten salat subuh kan? Ya, shift malam sama shift siang. Itu enten hadisnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Malam niku Bapak Ibu dari mulai tenggelam matahari, mulai napa? Maghrib. Jadi nek pun kumandang azan di situ mulai malam hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam hari? Dan dia semakin gelap sampai jam 1, jam 2. Karena di situ Bapak Ibu orang-orang juga mentaati Allah. Kena mboten salat maghrib kalian salat isya jamahe luwih kathah pundi? Maghrib ta? Maghrib. Makanya Allah bersumpah di waktu maghrib. Nek wis isya wis teleng gitu. Semakin malam disitulah semuanya muncul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi semakin malam itu Bapak Ibu, para penyihir, para dukun, orang-orang yang jahat itu semakin menggencarkan apa? Perbuatan mereka. Makanya Allah pun juga bersumpah kalau mereka para dukun, para penyihir, mereka berani ngapa? Ngutus demit, ngutus napa niku sing api niku napa? Nah, banaspati atau yang lainnya. Kadang kan malam kan Bapak Ibu. Maghrib apa enten? Ya arang kan. Terus semakin malam semakin nyelot bengi, itu setan-setan itu udah bertebangan kemana-mana. Makanya sunnahnya napa Bapak Ibu? Setelah isya langsung tidur. Kan Nabi SAW
yakrahun naumah ba'dal isya wal haditha ba'daha. Jadi Rasulullah SAW beliau itu kalau sudah isya beliau istirahat dan beliau tidak berbicara atau orang rapat hari isya istilahnya niku. Tapi nek misalkan kebutuhan mendesak boleh napa mboten Bapak Ibu arisan barisan boleh. Napa sing rewangan bengi niku napa lelekan niku? Nggih mitodaren. Nek misalkan dibutuhkan mboten napa-napa, nggih. Tapi nek misalkan mboten enten kegiatan langsung tidur. Karena memang semakin malam itu waduh, udah banyak banget Bapak Ibu. Menggencarkan apalagi jam 1, jam 2. Di sini enten angker-angker niki ngono mboten. Nek di tempat saya yang rumah lama kan barongan kan nggih Bapak. Wis etane niku wis kali. Wah itu Bapak jam 9 ibu-ibu itu nggak berani ke WC umum. Terbukti Bu, enten mas-mas wis tah lanang dianu padahal bar pengajian bulanan Ibu, paling setengah 10 gitu. Pas dia lewat itu napa Ibu? Wit mangga itu dirok, tahu dirok kan nggih? Gitu langsung lari semua Ibu. Itu dekat barongan sana, bener saestu. Terus ibuku dulu pernah lihat itu waktu itu pas masih belum relokasi, pas masih banyak katanya. Lagi rewangan gitu kan ibu-ibu. Ya pada isya enten wit jambu. Lah enggak ada angin, enggak ada ini Bapak. Tiba-tiba wit jambune niki dirok gitu. Aneh sementiung, wah seperti itu banyak banget Bapak Ibu. Nek jenengan penasaran monggo ten mriko. Mas saya juga pernah enten sing den pokoknya napa ya Bapak Ibu, semakin malam itu semakin jin-jin itu aduh berkeliaran. Tempatnya jin itu pun di tempat-tempat yang tidak dipakai. Kalau Bapak Ibu punya kasur mboten dipakai jangan dihamparkan tapi disendekke mawon. Nggih. Jadi memang kita ini hidup bersedampingan dengan jin. Enten jin sing muslim, enten sing jin sing boten muslim Bapak Ibu. Nggih. Kathah pokoknya daerah saya itu kata ini loh, wis sangkrah wis mentok. Bengawan Solo wis kono kae Bapak Ibu. Ana sing Ramadan, napa niku? Yang ikan itu apa Bapak? Boten ikan sing ngambil itu apa namanya? Napa? Pladu. Nah, pladu pernah itu cah lanang-lanang bapak-bapak kabeh gitu. Piduk lah ya di sungai. Woi, dah tiba-tiba enten dirok lari kabeh gitu. Intine napa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam idza saja. Kalau semakin malam karena apa? Semakin malam semakin banyak, semakin berani para dukun itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah ngasih mereka apa? Kesehatan dan yang lain, tapi mereka tetap saja. Masya Allah. Lihat Bapak Ibu, Allah bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam ketika terus menyusut sampai akhirnya nanti mendekati subuh. Nah, ketika mendekati subuh Bapak Ibu, mereka sudah lari. Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Paham kan? Jadi dedemit udah kalah gitu. Cek aja Bapak Ibu. Biasanya yang dukun-dukun itu kalau nggak jam 12, jam 1, jam 2 gitu. Nah, pun jam 3 terus mereka kayak udah nggak puasa. Apalagi kalau udah subuh kayak gitu. Nah, dari subuh sampai duha disitulah keberkahan muncul. Saya dipahami kan ya? Makanya Allah bersumpah demi waktu duha dan malam ketika sudah mulai. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkanmu wahai Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak marah. Pernah Bapak Ibu mendengar kisah terputusnya wahyu? Wahyu pertama surat napa niku? Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai ayat 5. Setelah itu enten terputus wahyu Bapak Ibu. Berapa bulan begitu. Nah, ketika terputus wahyu, Nabi Muhammad itu kayak gelisah. Iki ngopo ya, kok aku ora dikei wahyu, kok Jibril kok ora nekani aku meneh iki pripun. Jadi kayak sedih gitu. Makanya Allah menurunkan seperti ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ya wahai Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu dan tidak marah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah itu bersama kita Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad tidak ditinggalkan Allah, berarti insya Allah Allah tidak akan meninggalkan kita semuanya. Berarti apa Bapak Ibu? Berdoa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Lanjut nggih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh benar-benar kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat niku dimulai kapan Bapak? Kalau sudah di kuburan. Kalau sudah sampai di kuburan atau sudah meninggal dunia, itu mulai kehidupan akhirat. Nah, mulai start itu ketika ditiup sangkakala. Puncaknya ketika sudah sampai masuk surga atau masuk neraka. Semoga Bapak Ibu sekalian beserta keluarga besar kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Berarti Bapak Ibu, nek Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik kehidupan akhirat ketimbang dunia, berarti kita harus fokus napa? Akhirat. Dunia niku cuma sementara loh Bapak Ibu. Dunia itu seperti dari waktu duha sampai zuhur atau zuhur sampai maghrib. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Jadi ketika hari kiamat sudah terbuka nih Bapak Ibu, orang itu akan sadar ternyata hidup di dunia itu cuma 6 jam tok. Dari mulai lahir sampai meninggal itu kurang lebih 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau jam 12 siang sampai jam 6 sore pun. Jadi nopo cepet banget. Dulu Bapak Ibu masih kecil, kemudian sekolah SMP, SMA, tambah. Saniki pun berumur. Berarti ini menunjukkan apa? Kok ya cepet men ya. Begitulah dunia Bapak Ibu. Oleh karena itu waktu yang tersisa Bapak Ibu, kita harus mencintai akhirat ketimbang dunia. Lanjut nih Bapak Ibu. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Rabbmu akan memberikan kepada kamu pahala dan lainnya, kamu pun akan ridho. Yang punya segalanya niki sinten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Sing paling sugih ya Allah, sing paling ya Allah. Nek wong paling sugih niku ngasih ke kita Bapak Ibu, itu pasti luwih seneng kan nggih? Ketimbang uang sing ra terlalu sugih, reka-rekake ngekei bar kuwi di ungkit-ungkit. Nggih mboten? Enten kan? Wah, reka-rekake sugih tapi ngekek-ngekei bar kuwi ngapa? Di napa niku Bapak? Di napa? Di boten sing diungkit-ungkit itu bahasa Jawa apa? Diundat-undat gitu loh. Nah kan berarti apa? Allah maha kaya. Allah itu kaya sekali Bapak Ibu. Kalau Allah memberikan, berarti kita tidak perlu khawatir diundat-undat tadi, diungkit-ungkit gitu loh. Makanya apapun yang Allah akan berikan itu apa? Fatardo, kamu akan meridhoi surga, pahala, ridho Allah, ketenangan hati. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau Allah memberikan, kita harus terima dan kita harus bersyukur, tidak boleh menyekutukan Allah. Lanjut nggih. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah atau tidakkah dahulu wahai Nabi
kamu anak yatim. Kemudian Allah melindungi kamu, mengayomi kamu, membimbing kamu. Nabi Muhammad yatim apa mboten Ibu? Nggih. Bapak beliau meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Ibunya meninggal dunia, beliau masih 6 tahun. Gitu kan nih. Jadi masih kecil. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi melalui sinten? Kakeknya Abdul Muthalib. Tapi kakeknya meninggal dunia di usia pinten? 8 tahun. Kemudian diasuh sama pamannya, gitu nggih. Sama Abu Thalib. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Kemudian wa wajadaka dhallan fahda. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu pernah tersesat di sebuah jalan, kemudian Allah memberi petunjuk. Sempat Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah kan kebingungan kan ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya Allah kasih apa? Kasih petunjuk. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya kan? Abu Jahal menyuruh apa? Setiap pemuda memegang pedang. Nanti apa? Dibunuh Muhammad, setiap pemuda menusuk Muhammad. Jadi kok dicacah-cacah gitu. Ya kan? Nabi Muhammad bingung ini gimana ya? Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Wis ngene wae. Nabi Muhammad pergi nanti sing gantikan sinten tempat tidure? Ali bin Abi Thalib. Gitu nggih. Lanjut nggih. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dulu kamu Muhammad itu miskin, kemudian Allah menjadikan kaya. Semua kita miskin. Gini mboten antumul fuqara ilallah, itu ngendika Allah. Semuanya itu fakir, semuanya miskin, semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan, berarti kalau kita minta ke Allah. Gitu nggih Bapak Ibu, boten sah minta ke dukun atau ke yang lainnya. Nek pengen sugih ya berdoa, pengen sugih ya usaha. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih. Kemudian fa ammal yatima fala kok tanhar sih? Napa Bapak Ibu? Fa ammal yatima fala tanhar apa takahar? Napa Ibu? Fa ammal yatima fala takahar, pakai qaf nggih. Ini luar biasanya Al-Qur'an. Dibedake huruf qaf kalian apa? Nun. Yang yatim pakai qaf takahar. Kalau yang miskin atau yang meminta-minta tanhar pakai nun. Jadi Allah membina kita, memberikan bimbingan pada kita. Kalau sama anak yatim itu jangan bersikap semena-mena. Mentang-mentang dhewe wis ra duwe bapak, kok yo mbok onyo-onyoi piye. Ini khusus yang ibu-ibu tiri atau yang lainnya, enggak boleh begitu. Kemudian wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta jangan kamu bentak menghardik. Nek enek sing napa? Cereng gitu napa Bapak Ibu? Ngamen. Ya. Nek Bapak Ibu mau ngasih ya silahkan. Nek mboten ngasih mboten sah di olo-olo. Paham ya Bapak Ibu? Itu enggak boleh. Walau bagaimanapun juga kalau dia muslim dia saudara kita, mau menasihati boleh. Mas, apa misalkan Bu, hari Jumat kan biasanya sini enggak ada nggih. Nek sing kota-kota sana kan banyak kan Masjid Agung yang lainnya, pokoknya hari Jumat itu kan keliling banyak itu. Kalau misalkan ada yang meminta dan Bapak kasih silahkan. Tapi kalau misalkan Bapak tidak mau ngasih, jangan apa? Jangan tanhar, jangan menghardik. Kowe kuwi lho, wong sehat walafiat kok yo jaluk-jaluk iki piye?
Cukup Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dari akhir, ucapan baik. Kalau tidak, diem. Kalau Bapak mau nasihatin silakan, tapi dengan cara yang baik. Kalau enggak, ya jangan. Begitu. Atau orang mau utang, kalian Bapak Ibu, ini duite 1.000 wae. Nek misalkan Bapak Ibu tahu ini orang itu sering nyilih utang kok ya ora dibalik-balikke, ya ampun, diem saja. Nggak perlu napa ngelek-ngelek. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Dia juga saudara kita, jadi kita harus jaga hatinya. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun semua nikmat Allah, hukum asalnya diberitahu, diceritake, nggak apa-apa. Bapak Ibu dapat PKH, Bapak Ibu dapat zakat, Bapak Ibu dapat ini dan itu, diceritake nggak apa-apa. Kecuali jangan cerita kepada orang yang benci sama Bapak Ibu, karena nanti bisa seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mimpi enten 11 bintang sama bulan itu sujud. Kata bapaknya, la taqsus ru'yak ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan pada orang lain. Kalau Bapak Ibu dapat hadiah motor atau ngedunke motor, beli rumah, sebisa mungkin kalau orang-orangnya itu benci sama Bapak Ibu, jangan dikasih tahu. Kenapa? Kalau dikasih tahu takutnya penyakit ain. Gitu kan yang dulu Bapak pernah bertanya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membaca 11 ayat ini kita bisa mendapatkan pahala 11 onta dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.